Pak Kepala, kok masih banyak pekerja atau masyarakat kita yang memilih berangkat secara ilegal? Apa memang dia sulit sekali berangkat secara legal ini? Kawan-kawan ini kadang-kadang seperti ini, oh kok kamu dari sana lewat sponsor, lewat calo lagi, padahal ini gratis loh. Iya, padahal Padahal ini gratis ya, misalkan yang berangkat ada dipungut biaya. nggak dipungut biaya apa-apa. Ya, pemirsa, kali ini saya bersama Kepala BP2MI Mataram untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Bapak Mangiring Hasoloan Sinaga. Beliau ini kerap di teman-teman wartawan dipanggil Bang Naga. Apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Salam sehat ya untuk kita semua ya. Ya. Bang, mohon izin kita sedikit membedah sekarang fenomena banyaknya PMI. Kalau di NTB itu sangat dekat disebut TKI, Pak. Iya, Kepala. PMI yang bermasalah di luar negeri. Kadang ada yang sampai dijatuhi hukuman mati, kemudian ada juga banyak juga yang dipenjara. Itu persoalannya kenapa kok bisa kasus-kasus itu tidak bisa hilang, Pak Kepala? Padahal niat mereka berangkat ke luar negeri itu kan cukup mulia untuk bisa mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga, bagi dirinya. Boleh diceritakan sedikit? Nah itu Bang, gini Bang, jadi tindak pidana itu nggak boleh di mana-mana. Ketika hal itu dilakukan di negara penempatan, tentu mereka juga, kalau misalkan setiap WNI yang melakukan tindak pidana di negara orang juga, itu kan dihukum dengan hukum yang berlaku di sana. Dan itu dalam hal ini ya kita mau bilang apa? Nah jadi tentu kalau dalam proses seperti ini ya kita hanya bisa melakukan pendekatan diplomatik, kekerabatan, emosi regional antar negara, barangkali seperti itu gitu ya. Misalnya contohnya Malaysia kedekatan karena bangsa serumpu, gitu kan. Tetapi namanya hukum tetap ditegakkan memang tindak pidana. Jadi ya ketika warga negara lain juga melakukan tindak pidana di kita kan, itu kan harus sesuai hukum yang ada di kita gitu Bang. Bang Kepala, ini ada beberapa kasus yang mencuat itu, terutama di Timur Tengah ya, di Arab Saudi. Itu kasusnya itu kadang-kadang bikin kita geli. Ada yang dibilang karena disihir, ada yang disantet dan sebagainya. Apa memang seperti itu faktanya, Pak Kepala? Ya faktanya saya kira ini mungkin masalah komunikasi ya, atau mungkin faktor kalau sudah tidak suka misalnya gitu ya, atau faktor-faktor lain ya kan, akhirnya ada aja sih dibuat untuk bisa menjatuhkan seseorang termasuk PMI kita gitu kan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang nggak masuk akal bisa dia buat ya. Jadi saya kira ini kadang-kadang mungkin ya karena barangkali PMI ini diminta sesuatu dia menolak, kan, atau akan ya dalam tanda kutip ya mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma dia menolak. Akhirnya kadang-kadang dibuatlah isu-isu, ibaratnya kan kalau sudah dibuatlah hal-hal yang menurut saya itu kadang-kadang ya tidak masuk akal. Tapi saya melihat biasanya ini kan karena apa ya, berarti komunikasi tidak paham kompetensi gitu ya. Dan rata-rata kok yang kita lihat yang bermasalah ini yang memang berangkat secara Ilegal, unprocedural, penempatannya unprocedural. Kalau dia lihat P3MI Ambassador itu kan bisa ya ada yang mengurus gitu. dilatih dulu kan? Dilatih kompetensinya, artinya untuk dalam proses penempatan sekarang mereka sudah harus terlatih sebelum diberangkatkan gitu kan. Jadi yang di dalam pelatihan ini dilakukan lagi uji kompetensi. Nah jadi ketika mereka di sana dia harus paham budaya di sana, kemudian harus ikut aturan di sana, bagaimana hukum yang berlaku di sana, kemudian bagaimana komunikasi. Nah misalnya kalau dia perempuan, bagaimana berkomunikasi antara perempuan dengan yang bukan perempuan di sana misalnya, karena kadang-kadang ya bagaimana biar majikan perempuannya juga jangan cemburuan gitu kan. Nah jadi itu harus di semua. Nah terakhir nanti di finishing
kita lakukan di orientasi pra pemberangkatan itu kita jelaskan ulang lagi seperti itu, terutama dalam hal menjelaskan apa haknya, apa kewajibannya. Nah, itu semua kita jelaskan semua saat orientasi pra pemberangkatan. Jadi sumber persoalannya itu mereka yang berangkat secara ilegal ya Pak? Tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang juga yang berangkat prosedural juga kan bisa dapat masalah, tapi presentasinya itu sangat kecil. Tapi kalau misalnya dia sudah berangkat secara tidak memiliki P3MI atau perusahaan yang memberangkatkan, ya mungkin itu terkadang itu yang membuat kita lebih susah. Artinya kalau berangkat secara ilegal itu kan mereka tidak dibekali kompetensi, kemudian mereka betul dapat bekal etika di negara sosial budayanya. Nah, itu sehingga itu yang sering menjadi persoalan. Persoalan itu seperti itu. Jadi ya gimana? Ya namanya kita mau berangkat, nggak usah jauh-jauh. Saya juga mau misalnya dari kota Mataram mau ke berangkat ke Sumbawa kan saya harus ada persiapan. Padahal sama-sama di sini, loh. Ya kan? Apalagi ini ke negara orang. Ya kan negara orang. Nah, kasus ini kan terbanyak di Timur Tengah. Iya, betul. Timur Tengah. Dan kita tahu Timur Tengah ini kan masih moratorium untuk penempatan pengguna perseorangan. Untuk penempatan pengguna berbeda hukum itu tidak masalah. Nah, jadi yang perseorangan ini masih di moratorium untuk seluruh Timur Tengah. Ada beberapa negara seluruh wilayah Jazirah Timur Tengah itu di moratorium. Nah, jadi ada beberapa negara yang dibuka. Tapi menurut saya ini kok moratoriumnya belum dicabut, ini kok sudah ada sistem yang baru. Itu secara logika hukum saya ya ini pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi saya karena begini-begini kan juga kita paham loh. Ya kan, kok aturan yang ini belum dicabut tapi ini sudah diizinkan. Itu kan itu menurut pandangan saya kan ya kita kan rule ini kan aturan ini kan harus jelas. Aturan Indo belum dicabut, yang di bawah sudah dibuka gitu kan. Pak Kepala, kok masih banyak pekerja atau masyarakat kita yang memilih berangkat secara ilegal? Apa memang dia sulit sekali berangkat secara legal ini? Sebenarnya ya namanya berangkat secara prosedur ada tahapan-tahapan. Tidak serta-merta ya kan, tidak langsung jadi. Namanya prosedur. Berarti ada prosedur, namanya juga prosedur, ya kan, prosedural. Berarti ada tahapan. Ya mungkin mulai dari tahap pendaftaran. Kalau sekarang kan sudah harus terlatih, ya sudah harus terlatih dulu, baru nanti proses. Tentu nanti pihak P3MI-nya memiliki job yang resmi. Dari BP2MI ada SP2MI-nya, surat pengarahannya, juga surat izin pengarahan bahwa P3MI ini benar-benar sudah memiliki job itu yang sudah diketahui oleh atau dilegalisir oleh pihak. Dan itu prosesnya bisa berbulan-bulan, Pak? Ya antara kalau misalnya tergantung ketika PMI-nya dalam proses itu bisa cepat tampil ya mungkin cepat berangkatnya. Dan nampaknya masyarakat yang tidak tahan proses itu yang memilih jalan singkat dan untuk bekerja di luar negeri. Ya betul. Padahal resikonya itu yang pertama. Yang kedua memang benar-benar sama sekali tidak paham. Nah, dia hanya tergiur. Misalkan ini calonnya ini datang dikasih duit, yang anehnya suaminya juga terima duitnya, itu kan. Tapi ketika dan dia tahu, kadang-kadang ada yang tahu bahwa ini sudah dia tahu PMI ke sana itu prosedur moratorium gitu ya. Tapi masih aja tetap aja ketika dikasih duit terima. Nah, tapi ketika sudah masalah kita tanya, "Awak terima duit enggak?" Iya, Mak. Ya jadi kita mau. Jadi mereka dikasih duit dulu sama sponsor ya. Sama sponsornya ini masalahnya itu ya masalah klasik ya masalah ekonomi. Ya jadi mungkin bahasa mereka aji mumpung kan dikasih duit ya, jadi maksud saya bagaimana di samping itu memang ya seluruh PMI-nya sendiri, keluarga sendiri ya termasuk suami, istri ya harus hati-hati dong ketika orang menawarkan bekerja ke luar negeri. Apapun ceritanya periksa sebelum membeli, ya kan. Ibaratnya makanan ini juga
sampai tanggal kadaluarsanya harus periksa loh, gitu kan, expirednya kapan gitu kan. Sama dalam pekerjaan itu juga seperti itu. Nah, dan kita berharap juga teman-teman warga masyarakat NTB Iya. ya lebih menanyakan informasi dengan dinas-dinas terkait, dengan pihak Dengan Disnaker. dengan di kabupaten kota, kemudian dengan dengan perangkat desa, perangkat desa, kemudian ya atau nanti dengan BP2MI, ya kita bisa ditanyakan kok secara online. Jadi yang paling dekat itu perangkat desa yang harusnya proaktif. Ya berarti Cegah masyarakat secara tegak, kena resiko hukum. Ya artinya kan harus diingat setiap orang mau berangkat itu harus izin dari suami atau istri atau orang tua, dan ini harus dikasih tahu dan harus diketahui oleh perangkat desa. Nah cuman masalahnya kadang-kadang kita juga nggak bisa menyalahkan perangkat desa karena mereka juga berangkat secara diam-diam gitu loh. Nah tentu kalau misalnya teman-teman dari pemerintah desa kan pasti paham ini mau kemana, ini tanya dulu ke dinas gitu kan. Tapi ini kan biasanya kan kasus ini kan setelah bermasalah di sana, baru ribut-ribut kan. Baru aduh gimana ya namanya kalau sudah masalahnya udah di luar negeri, ya kita yang bermain kan yang berlaku di sana antar negara dan fungsi-fungsi diplomatik kita dan makin susah lagi gitu kan. Nah tapi tetap kita upayakan dalam seluruh proses ya kita tetap membantu berupaya itu kan. Tapi ya itu tadi kadang-kadang bagaimana berangkatnya harus cepat, pulangnya juga harus cepat kan gitu kan. Tapi ketika sudah bermasalah nggak mungkin dong pulang dengan cepat, karena ya kadang-kadang ya mungkin agensi di sana juga udah merasa mengeluarkan duit banyak, kemudian menurut mereka ya kami mesti sudah memenuhi aturan di sini. Ya jangan salah lu mas, ya kan bakal kadang-kadang dari sini berangkat secara prosedural, tapi ini masalahnya itu di sana mereka menurut mereka resmi gitu loh, menurut mereka gitu loh, karena mungkin pengguna sana mematuhi aturan-aturan yang di sana gitu ya menurut mereka. Di luar negara kadang-kadang di negara masalah kita moratorium ini sekarang ya moratorium di kita di sana nggak moratorium. Jadi mereka nerima aja. Akhirnya jadi sudah dianggap legal kan dari Indonesia dianggap legal. Iya tuh black marketnya ini bang. Nah namanya black market itu kan lebih cepat, lebih ini dan berbahaya gitu kan. Jadi dari sisi jalur gelap ini ya kan, ya pasar gelap ini ya kan. Nah ini tawarannya itu kan lebih ngeri. Nah hati-hati apapun ceritanya ya kalau namanya cepat hati-hati loh. Cepat berangkat besok berangkat, nah itu harus benar-benar hati-hati kan bisa begitu. Biasanya harus dilatih. Nah harapan saya begini bang, teman-teman Nusa Tenggara Barat, ya calon-calon PMI atau yang berminat ke luar negeri, pilihlah yang lebih negara-negara penempatan yang menurut saya dia lebih menghargai ya dalam kesetaraan sebagai pemberi kerja dan pekerja dalam hubungan kerjanya. Ada beberapa negara yang lebih humanis dan mengakui jabatan-jabatan yang menurut negara-negara tentu itu informal, bagi mereka itu formal gitu. Mana saja? Contoh Taiwan, Hong Kong, ya itu negara-negara yang menurut saya ya sangat menghargai kerja negara kita itu dulu, sangat menghargai kesetaraan dalam hubungan kerja. You butuh, nah ini saya sanggup gitu. Pak Kepala untuk mengakses informasi bekerja di luar negeri ini melalui BP2MI saja atau bisa dari BP2MI, ada di website kita, ada akun-akun sosial media kita. Nah, kemudian ya klik aja BP2MI NTB langsung muncul itu, ketik aja gitu kan, muncul itu nanti. Tata cara berangkat nih? Tata cara berangkat ada ya skema-skema, karena ini ada 5 skema nih. Nah, pertama skema G2G, pemerintahan dengan pemerintah. Contoh penempatan ke Korea, penempatan ke Jepang, ke Jerman, itu kan. Kemudian ada G2P. Nah,
dulu sempat ada, untuk sementara ini mekanisme ini belum ditingkatkan gitu kan. Nah jadi antara pemerintah kita dalam hal ini BPDUMI langsung bekerjasama dengan pihak pengguna swasta yang ada, yang private-nya penempatan. Yang lazim kita kenal sekarang paling banyak penempatannya adalah private to private. Nah khusus untuk NTB itu paling tinggi itu untuk penempatan tenaga kerja di perkebunan, ya di Malaysia, ya kan, untuk wilayah Johor dan Sabah dan Sarawak, dan termasuk juga di Brunei Darussalam. Kesempatan itu, peluang-peluang itu ada. Ingat, jangan lewat belakang, gitu loh. Sementara kawan-kawan ini kadang-kadang seperti ini, oh kok kamu dari sana lewat sponsor, lewat calo lagi, padahal ini gratis loh. Padahal ini gratis ya. Misalkan yang berangkat ada dipungut biaya, nggak dipungut biaya apa, ya kan, tuh. Jadi katanya itu dibebaskan. Nah maka kok masih berangkat lewat belakang. Nah ini melalui ngobrol-ngobrol bincang-bincang ini kan di sini mau menyebarluaskan kepada pihak teman-teman agar bagaimana penempatan itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi ada dari beberapa jabatan itu ada 10 jabatan yang dibebaskan dari pembiayaan seperti itu, termasuk pekerja ladang dan termasuk penata laksana rumah tangga. Jadi kalau boleh lah carilah yang ya sabar dikit lah. Dalam proses semua pelaksanaan harus sabar, ikuti tahapannya. Ya kita misalnya mau menikah juga kan harus pacaran dulu. Udah pacaran. Pacarannya kadang ada sih. Kadang-kadang pacaran juga, ya kadang ada masalahnya. Kemudian ya harus kenal dulu orang tuanya. Habis itu lagi ada finalnya, dipinang dulu berapa maharnya, apa segala macam, ya kan. Baru nanti dulu kan gitu kan. Nah, itu prosesnya. Setiap hal-hal yang legal harus berproses. Ya. Nah. Kalau yang ilegal itu biasanya prosesnya cepat, tapi janjinya manis. Janjinya manis, tetapi belum tentu semanis janji. Saya sudah melihat itu sendiri semuanya. Pengalaman saya ketika saya menangani teman-teman, sobat-sobat migran kita yang dipulang, deportasi, repatriasi dari waktu saya di perbatasan di Kepulauan Riau, itu penderitaannya itu. Ini semua di ingatan saya sudah melihat sendiri, dan itu banyak orang yang mengadukan. Banyak. Saya menangani sendiri kasus-kasus kapal tenggelam, jadi jenazah 2-3 kali 4 kali itu semua saya sendiri, ya bagaimana ya. Nah, jadi persoalan itu ketika itu ada di hilir. Nah sekarang persoalan ini di hulu. Next apa yang harus kita buat? Apa kita harus menunduk terus? Jangan dong. Tetap dong kita bantu edukasi. Ketika dia menjadi tindak pidana kita dorong penegakan hukumnya, gitu kan. Nah kemudian ketika ada pengaduan kita coba tetap fasilitasi, dan mohon maaf kadang-kadang kita harus verifikasi dulu. Benar enggak itu alamatnya. Kadang-kadang aduan ini nggak tahu alamatnya di mana. Misalnya di negara A, Abu Dhabi misalnya dekat bandara, dekat mall ini, katanya kita kan nggak paham. Jadi harus terverifikasi dulu, baru kita bisa bersurat secara resmi, ya kan? Karena kita kan sifatnya bersurat dengan Kemenlu atau dengan secara informal. Kita tetap melakukan komunikasi dengan portal PWNBHI nanti, dan kemudian portal-portal kita di CC kita, crisis center kita juga ada. Itu siap kita membantu. Tapi ingat sama ya kan, dari sana juga kan udah hubungan dua negara ini kan juga, kalau misalnya ada masalah sekarang ini kan hubungan dua negara juga harus saling menghargai. Betul. Kan pertaruhannya kan ada di situ. Nah itu Bang. Apa yang menarik Bang, bahwa pemerintah sudah menyiapkan fasilitas kemudahan untuk berangkat ke luar negeri. Sekarang pilihannya tinggal kepada masyarakat sendiri. Kali lagi pesan Pak Kapala itu jangan suka main belakang, itu kuncinya, supaya tidak berisiko di kemudian hari dan tidak merepotkan negara. Biasanya soalnya kalau sudah
Kalau sudah berkasus di luar negeri, baru heboh-heboh cari pemerintah kan ketika mereka berangkat. Ya tapi Itu biasanya senyap itu persoalan. tapi kan negara harus hadir, Bang. Iya sih, negara tetap hadir. Hadir. Demikian perbincangan singkat saya dengan Bang Naga. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, salam bahagia. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat. Tetap menjadi PMI prosedural. Ikuti aturan dan tetap periksa, teliti sebelum berangkat. Sampai jumpa. Betul. Pak Kadiwa.